Pada video kali ini, kita akan membahas 5 fitur terbaru dari Facebook yang wajib Anda coba. Pengen tahu apa aja 5 fitur terbaru itu? Yuk, simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas 5 fitur terbaru dari Meta untuk aplikasi Facebook Messenger ya. Tanpa berlama-lama, langsung kita masuk aja ke pembahasannya. Nah, oke, tapi sebelumnya saya pengen bahas sedikit ya. Jadi beberapa hari yang lalu itu ada Boy Cyber itu memberikan komentar pada salah satu video di channel Pro Jasa Web ya, tepatnya video tentang Google Bot. Jadi komentarnya, tolong bahas tutor mention semua member grup di komentar post dengan teks semua orang. Please bagaimana caranya? Udah tahukah admin sama fitur baru tersebut? Nah, jadi video ini itu terinspirasi dari komentar yang diberikan oleh Boy Cyber ini. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Boy Cyber atas komentarnya. Nah, jadi bagi teman-teman yang ada pertanyaan atau ada sesuatu yang pengen diketahui, silakan komentar langsung pada video ini ya. Nggak perlu sungkan-sungkan, tulisin aja. Kalau memang ada sumber yang jelas, kita akan coba buatin video khusus yang membahas hal tersebut. Tapi kalau memang belum jelas infonya, mohon maaf, mungkin belum bisa dibuatin videonya. Nah, mohon maaf juga buat yang udah komentar sebelumnya tapi belum terjawab, itu bisa aja saya belum menemukan referensi yang jelas. Jadi khawatir kalau dibikinin video justru makin nggak jelas informasinya, sayang banget ya. Nah, atau bisa jadi memang ada kesibukan lain, jadi komentar tersebut belum sempat dibalas. Oke, mungkin itu ya sebagai pembukaannya. Nah, kita langsung lanjut ke pembahasan mengenai update Facebook. Oke, jadi teman-teman harus tahu bahwa ternyata ada update terbaru dari Facebook Messenger. Nah, ini bisa teman-teman lihat update-nya itu dilakukan tanggal 29 Maret tahun 2022. Nah, ini tangkapan layarnya ya. Ini langsung saya ambil dari halaman resmi Facebook Messenger. Nah, alamatnya ini di messengernews.fb.com tahun 2022 bulan 3 tanggal 29 ya. Nah, dalam rilisnya kali ini, Facebook menyebutkan ada 5 pembaruan atau update. Yang pertama adalah fitur everyone di Facebook, kemudian ada fitur pintasan silent di Facebook, ada fitur pintasan GIF di Facebook, kemudian ada fitur pintasan struk dan table flip di Facebook juga. Dan terakhir yang cukup menarik itu adalah fitur pintasan pay di Facebook. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke pembahasannya ya, satu persatu. Nah, oke, yang pertama itu adalah fitur everyone di Facebook. Nah, apa maksudnya fitur add everyone di Facebook? Nah, jadi teman-teman pasti udah tahu ya, udah lama sekali ada fitur yang kita bisa menandai pengguna dengan cara mengetikkan add sebelum nama pengguna tersebut. Misalnya ada teman namanya Ricky, teman-teman tinggal ketik aja add Ricky gitu ya, itu langsung bisa di-mention Ricky-nya. Nah, ternyata baru-baru ini Facebook mengeluarkan fitur add everyone. Add everyone ini bisa teman-teman gunakan di Facebook Messenger di grupnya. Jadi teman-teman bikin percakapan grup, kemudian teman-teman bisa mengingatkan seluruh grup mengenai hal tertentu gitu ya. Misalnya sedang bercakap-cakap, terus setelah beberapa hari teman-teman bisa ngingatin semuanya langsung pakai add everyone ini. Jadi semuanya dapat notifikasi. Nah, kemudian misalnya teman-teman juga bisa mengingatkan mereka jika ada kopdar dadakan, kemudian atau teman-teman butuh jawaban cepat. Nah, seperti itu ya. Jadi ada cukup banyak manfaat yang bisa teman-teman lakukan dengan menggunakan fitur add everyone di Facebook Messenger ini. Nah, tapi harus diperjelas ya, ini adalah fitur untuk Facebook Messenger, bukan fitur untuk Facebook Group. Jadi termasuk untuk menjawab komentar yang diberikan sebelumnya, itu adalah ini bukan untuk Facebook Group ya, tidak bisa digunakan di grup. Silakan coba aja, pasti nggak bisa. Karena teman-teman hanya bisa menggunakannya di Facebook Messenger ketika teman-teman melakukan percakapan grup. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini misalnya ada beberapa orang, itu begitu teman-teman ketikan add everyone, itu udah muncul ya. Udah muncul langsung bisa notifikasi kepada seluruh pengguna grup. Oke,
Itu adalah fitur yang pertama yang dapat teman-teman manfaatkan di Facebook. Nah, selanjutnya itu adalah pintasan silent di Facebook. Nah, apa itu? Jadi, pintasan ini mencegah untuk mengganggu orang lain dengan pesan-pesan non-darurat yang teman-teman ketikkan di Facebook Messenger ya. Jadi, kalau memang misalnya pesan-pesan candaan gitu ya, itu kan nggak darurat ya, teman-teman bisa lakukan pintasan silent ini. Nah, caranya gimana? Caranya dengan mengetikkan silent sebelum mengirim pesan dalam obrolan grup. Jadi anggota tidak akan menerima notifikasi sama sekali untuk pesan tersebut. Nah, jadi kapan-kapan mereka punya waktu luang, mereka bisa membaca pesan tersebut. Jadi teman-teman nggak perlu mengganggu waktu sensitif setiap pengguna grup tersebut. Apalagi grup itu grup pekerjaan gitu ya, yang memang digunakan untuk kerjaan, terus teman-teman pengen bercanda gitu ya. Teman-teman bisa masukin slash silent ini. Nah, mereka juga bisa membaca pesan tersebut di waktu luang, jadi tidak perlu dibaca secepatnya. Nah, atau bahkan ada juga yang masukin video lucu atau candaan hingga larut malam gitu ya. Takut mengganggu, bisa disertakan slash silent ini. Nah, contohnya gimana? Contohnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Tinggal diketikin aja, maka pada Messenger itu udah ada autocomplete-nya. Nah, menarik ya. Teman-teman bisa coba langsung sekarang ya. Oke, itu adalah fitur kedua dari Facebook dan dua fitur ini itu bisa langsung teman-teman coba sekarang. Selanjutnya, kita bergerak ke fitur yang ketiga. Apa itu fitur yang ketiga? Fitur yang ketiga itu adalah fitur slash gift dari Facebook. Nah, apa itu fitur slash gift? Jadi, perlu teman-teman ketahui bahwa fitur slash gift ini akan hadir di iOS. Di Android belum ada kabarnya sama sekali. Jadi ya nggak tahu ya apakah akan hadir. Saya rasa sih memang akan hadir, cuma memang waktunya belum ditentukan. Nah, apa itu fitur slash gift ini? Jadi fitur slash gift ini teman-teman bisa mengetikkan slash gift kemudian memasukkan pencarian. Nah, artinya apa? Kalau teman-teman pengen ngirim gift, kemudian lupa di bagian mana gift-nya, tinggal dimasukin aja slash gift, kemudian memasukkan kata-kata pencariannya. Nah, misalnya teman-teman ketik slash gift party, maka akan muncul berbagai gift mengenai perayaan dan pesta. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman silakan coba ya, slash gift apa gitu ya, untuk mencari gift yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, ini dia contohnya ya. Teman-teman tinggal slash gift party, kemudian berbagai gift yang ada mengenai party itu langsung muncul. Nah, menarik bukan? Ini bisa langsung dicoba, tapi hanya untuk pengguna iOS untuk saat ini. Pengguna Android harap bersabar ya, nggak tahu kapan ini bakal dirilis di Android. Oke, itu merupakan fitur nomor 3 yang telah dirilis oleh Facebook. Nah, selanjutnya kita akan bergerak ke fitur nomor 4. Fitur nomor 4 itu adalah fitur slash shrug dan fitur slash table flip. Nah, biasanya itu kita sering mengirim emoticon dan GIF. Nah, sayangnya, kadang emoticon dan GIF itu aja nggak cukup. Kadang masih ada orang yang mencari-cari di online, kemudian di copy manual, kemudian baru dipastekan di Facebook. Kan ribet banget ya. Jadi kerjaannya itu berkali-kali dan memakan banyak waktu. Nah, bahkan membutuhkan pencarian online untuk copy pastenya. Nah, itu bakal bikin ribet pengguna Messenger Facebook. Oleh karena itu, Facebook melihat bahwa ini bisa diberi solusi gitu ya. Nah, sebagai contoh, ini salah satunya icon ngebalik meja gitu ya. Ketika teman-teman marah gitu ya, nah, ngebalik meja. Nah, itu kan biasanya pakai icon seperti ini ya, di copy paste, kemudian dimasukin ke Facebook Messenger. Nah, itu kan memakan banyak waktu dan nggak asik gitu ya, lama gitu ya ngebalasnya. Nah, ternyata fitur memberikan solusi dengan membuat fitur slash table flip. Nah, begitu juga dengan fitur angkat bahu gitu ya. Nah, ini biasa teman-teman lakukan kan? Nah, Facebook memberikan solusi dengan slash shrug. Nah, jadi semua fitur ini barulah awal ya. Jadi dua ini barulah awal, nanti bakal ada update-update lainnya sampai akhir tahun 2022. Jadi bakal banyak banget yang akan ditambahkan oleh Facebook Messenger di dalam pesan pengirimannya ya. Nah, sebagai contoh buat teman-teman yang belum ada bayangan, nah ini GIF yang biasa digunakan untuk emoticon ngebalik meja gitu ya. Seperti ini. Atau buat yang angkat bahu seperti ini. Ya, seperti ini. Oke. Nah, itu dia 4 fitur yang baru aja diupdate oleh Facebook. Nah, terakhir, fitur yang cukup menarik menurut saya, yaitu adalah fitur slash pay dari Facebook. Nah, apa itu fitur slash pay?
Nah, jadi fitur slash pay itu adalah perintah slash pay yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima uang melalui Messenger. Nah, ingat ya, melalui Messenger. Jadi menarik banget. Ternyata ini bukan fitur baru. Di beberapa negara, pengguna ini udah bisa menambahkan kartu kredit pada Facebook Pay-nya. Menurut Facebook, ini bisa jadi cara yang gratis dan cepat untuk menangani keuangan melalui Messenger Facebook. Jadi gampang banget, kita udah bisa memasukkan uang kita di Facebook. Kayak GoPay, kemudian ShopeePay, dan bahkan Google Pay ya, udah bisa kita masukin uang ke sana. Nah, seperti ini ya, tinggal di slash pay pada Facebook Messenger, nah itu bisa langsung kita kelola. Nah, tapi teman-teman harus bersabar ya, ini sayang banget, terutama buat kita di Indonesia. Kenapa? Karena hanya tersedia untuk Amerika Serikat. Kenapa? Karena teman-teman harus tahu bahwa Facebook Pay itu belum ada di Indonesia. Nah, sayang banget ya, padahal penggunanya gede banget di Indonesia, tapi memang Facebook Pay itu belum bisa masuk ke Indonesia. Di Malaysia udah bisa kalau nggak salah, bahkan di Vietnam udah bisa, dan di berbagai negara lain itu lumayan banyak yang udah bisa, tapi di Indonesia itu belum bisa masuk. Nggak tahu apa penyebabnya, bahkan beberapa tahun yang lalu itu udah dikabarkan Facebook mau menggandeng Gojek ya, dengan aplikasi GoPay-nya, tapi ternyata sampai sekarang belum ada kabar konfirmasi yang jelas mengenai hal tersebut. Kita nggak tahu kapan nantinya Facebook Pay bisa masuk betul-betul di Indonesia dan bisa kita gunakan. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan mengenai 5 update terbaru dari Facebook, khususnya Facebook Messenger ya. Semoga aja informasi yang saya sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat buat teman-teman, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.